Kenapa seseorang harus memiliki Bitcoin? Ada beberapa alasan mengapa seseorang mungkin memilih untuk memiliki Bitcoin atau mata uang kripto lainnya. Pertama adalah decentralization. Bitcoin adalah desentralisasi, artinya tidak dikontrol oleh otoritas pusat atau pemerintah. Kedua adalah potensi untuk keuntungan tinggi. Bitcoin sering mengalami fluktuasi harga yang signifikan yang bisa menghasilkan keuntungan lebih tinggi bagi investor yang beli saat harga rendah dan jual saat harga tinggi. Ketiga adalah keamanan. Transaksi Bitcoin aman melalui algoritma kriptografi yang membuatnya sulit dipalsukan atau dimanipulasi. Dan yang keempat adalah privasi. Transaksi Bitcoin pseudonym, artinya tidak langsung terhubung dengan identitas seseorang. Alasan kenapa harus pilih Bitcoin itu karena ini buat dunia jadi lebih oke. Ini soal etika, atau ini penting banget buat dunia. Jadi, buat 8 miliar orang, ini soal etis dan wajib kalau kamu pengen kasih kebebasan dan hak milik. Dan harapan kalau cuma main saham, random, atau investasi di kafe pinggiran atau main opsi, buat 8 miliar orang, ini bukan cara buat bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Bitcoin jauh lebih etis daripada 100.000 ide investasi lainnya. Dan menurut saya, itu sesuatu yang terjadi sekali dalam sejarah umat manusia. Yaitu lewat ponsel, kemampuan buat ngasih properti digital atau barang langka digital ke 8 miliar orang. Itu perubahan besar, jadi alasan buat investasi di Bitcoin sama seperti kamu harus mendukung tersedianya air bersih atau listrik. Karena ini digital, Bitcoin itu adalah rajanya komoditas. Dari semua komoditas fisik lainnya ini lebih bagus. Maksudnya, saya bisa bawa di genggaman tangan saya. Coba aja kamu bawa 125.000 barel minyak di genggaman tanganmu. Karena langka, Bitcoin lebih baik dari itu. Dan lebih bagus juga dari semua komoditas lain. Ini langkanya langka. Kalau harga minyak naik 10 kali lipat, kalau harga emas naik 10 kali lipat, kalau harga apapun naik 10 kali lipat, orang-orang yang kecerdasannya berasal dari 8 miliar orang dari itu akan hasilkan lebih banyak komoditas. Tapi Bitcoin satu-satunya yang nggak bisa diproduksi lebih banyak. Jadi, karena langka dan digital, Bitcoin adalah uang paling top. Dan tentu saja, ini adalah jaringan kripto paling dominan di dunia. Ini yang semua orang percaya, yang benar-benar terdesentralisasi. Yang diakui sebagai aset, tanpa penerbit. Jadi, menurut saya, di bank-bank, ini bakal bikin kekacauan. Jadi ceritanya begini, teman-teman. Karena mata uang lainnya sedang merosot nilainya. Saat ini, banyak smart money yang berbondong-bondong beralih ke Bitcoin. Nah, ceritanya sekarang tentang bagaimana MicroStrategy beli Bitcoin. Katanya, dalam periode antara 24 Maret dan 4 April 2023, perusahaan ini beli tambahan 1045 Bitcoin dengan harga rata-rata $28.000 per Bitcoin, total sekitar $29 juta. Jadi, totalnya sekarang mereka punya sekitar 140.000 Bitcoin, nilainya sekitar $4 miliar. Kok mereka beli terus ya? Padahal udah banyak banget apalagi, kan di neraca mereka, udah jadi salah satu perusahaan publik dengan Bitcoin terbanyak. MicroStrategy mulai beli Bitcoin dari Agustus 2020. Dan selama 2,5 hingga 3 tahun, Bitcoin tumbuh 147%. Sementara saham, emas, perak, dan obligasi tumbuhnya nggak seberapa. Kenapa? Karena Bitcoin itu beda. Nggak ada risiko pihak ketiga, nggak seperti saham. Sama orang-orang, saham bisa dipermainkan atau dibuat lebih banyak. Jadi, MicroStrategy melihat Bitcoin bisa ngalahin saham mereka. Makanya mereka beli terus. Dengan utang yang murah pula. Jadi, bisa dibilang, Bitcoin itu seperti bintang yang nggak bisa dipadamkan. Dan mereka yang punya Bitcoin punya potensi besar untuk menang. Jadi begini, jika kita bicara tentang Bitcoin, ya, pasti akan ada volatilitas, tapi secara statistik, jika Anda melihat rasio Sharpe dan returnnya, Bitcoin adalah pemenangnya. Ini bahkan jauh lebih baik daripada kompetitornya dan kelas aset lainnya. Dan Anda benar, rasio Sharpe Bitcoin jauh lebih tinggi daripada baik S&P 500 maupun emas. Jadi, pertimbangkanlah hal ini, rasio Sharpe Bitcoin adalah pemenangnya. Selanjutnya, mari kita bahas tentang argumen bahwa perusahaan publik seharusnya tidak menggunakan modalnya untuk membeli aset keuangan atau terlibat dalam pasar modal. Pendapat ini mengatakan bahwa investor bisa melakukannya sendiri.
yang berarti investor bisa membeli Bitcoin sendiri. Dan idealnya, perusahaan seharusnya menggunakan uangnya untuk berinvestasi dalam operasi intinya, kecuali jika perusahaan itu adalah hedge fund, maka manajemen aset keuangan atau sekuritas mungkin akan terjadi. Namun, dalam kasus kami, jika MicroStrategy membeli indeks S&P, saham Apple, atau Amazon, atau Microsoft, itu akan terhitung sebagai sekuritas. Jika kepemilikan sekuritas kami melebihi 40% dari total aset kami, maka kami akan dianggap sebagai perusahaan pelaporan SEC 40. Namun, Bitcoin adalah komoditas, bukan sekuritas. Jadi, misalnya, mungkin tidak masuk akal bagi kami untuk membeli Bitcoin dari Grayscale. Tetapi, perlu dicatat bahwa Bitcoin adalah komoditas, bukan sekuritas. Ini penting karena tentang Bitcoin banyak orang salah paham. Bitcoin adalah komoditas, jadi jika ada perusahaan yang memiliki portofolio senilai miliaran dolar dalam bentuk bangunan, hutan, hak gas alam, atau ladang minyak, itu adalah misi dan strategi yang sangat sah untuk perusahaan publik. Kedua, ada ratusan miliar dolar modal yang ingin berinvestasi dalam Bitcoin atau komoditas lain, tapi sesuai dengan piagam mereka tidak memiliki hak untuk berinvestasi dalam komoditas tersebut. Ketiga, hanya ada beberapa bursa tempat Anda dapat membeli Bitcoin yang diterima secara luas. Dan biasanya, dari bursa tersebut, butuh waktu antara 6 bulan hingga 1 tahun untuk mendapatkan sertifikasi dan verifikasi KYC dan AML. Jadi, sebagian besar hedge fund tidak memiliki kemampuan teknis dan fisik untuk membeli Bitcoin. Keempat, jika Anda perhatikan, tidak ada tempat di dunia di mana Anda bisa meminjamkan Bitcoin lagi. Silvergate adalah institusi terakhir yang kredibel. Jadi, jika Anda memiliki Bitcoin senilai 10 juta dolar, sangat sulit untuk mendapatkan pinjaman margin untuk itu atau menggunakannya sebagai jaminan. Tetapi, sistem untuk menggunakan saham Nasdaq sebagai jaminan dengan broker prime, Anda sudah sangat mapan dan berkembang dengan baik. Jadi, jika Anda adalah hedge fund dengan miliaran dolar dan ingin mendapatkan eksposur 1% ke Bitcoin, dalam 30 detik, Anda bisa membeli saham MicroStrategy dan itu akan menjadi bagian dari paket jaminan Anda. Dan Anda bisa meminjam uang dengan mudah. Kalau kamu baca itu secara terlalu kaku, kamu akan bilang, investor nggak mau berinvestasi lewat perusahaan publik. Oke, ya, kamu bisa kembali dan ubah peraturan investormu, tulis ulang semua aturanmu, habiskan jutaan dolar untuk urusan hukum, dan dapatkan konsensus selama 24 bulan. Habiskan lagi 12 bulan untuk mencari bursa yang tepat dan setelah sekitar 5 tahun serta mengeluarkan jutaan dolar lagi, kamu baru akan menemukan bahwa demi alasan pajak, kamu dibatasi hanya bisa memiliki 10% dari modalmu dalam bentuk komoditas. Bisa dibilang, ada banyak alasan. Teknis, akuntansi, dan praktis mengapa kamu mungkin nggak mau memegang komoditas yang mendasarinya. Nah, yang terakhir ini, untukmu, MicroStrategy sudah menyelesaikan masalah tersebut. Tahu cara meminjam 1 miliar dolar dengan suku bunga 0%? Kalau bisa, ya silahkan aja. Dan kemudian, kamu bisa meminjam 1 miliar dolar dengan suku bunga 0% dan membeli Bitcoin. Itu yang kami lakukan. Tahu cara mengamankan aset tersebut? Kami sudah menyelesaikan masalah penitipan, masalah akuntansi, masalah yang satu itu. Apakah kamu tahu cara meminjam uang dengan menggunakan Bitcoinmu? Tidak bisa. Kami sudah menyelesaikannya untukmu. Jadi, MicroStrategy memberikan jalan bagi investor perusahaan publik untuk lebih mudah mendapatkan eksposur Bitcoin dan memilikinya dengan cara yang sama. Pada awalnya aku pikir ketika kami membuat keputusan ini, kembali di musim panas 2020. Saat itu kami meneliti semua 10.000 kripto, dan salah satu pertanyaannya adalah, mana yang merupakan aset tanpa penerbit, yang mana komoditas yang paling terdesentralisasi, dan kesimpulan kami pada saat itu adalah, Bitcoin adalah komoditas. Jadi, secara hukum, pendapat hukum yang canggih 3 tahun yang lalu adalah Bitcoin adalah komoditas yang jelas, sementara yang lain masih tanda tanya. Apa yang terjadi sejak itu, dalam 3 hingga 4 bulan berikutnya atau sejak kita memulai perjalanan ini, adalah konsensus telah terbentuk. Dan memang itulah kasusnya. Jadi, sejak kami membuat penentuan dengan para pengacara kami, kita sudah tahu Janet Yellen mendukung Bitcoin sebagai inovasi, Christine Lagarde menyebutnya sebagai aset, Jerome Powell juga menyebutnya sebagai aset, Gary Gensler, kepala SEC, dan beberapa kesaksian dan dokumen serta wawancara di Kongres mengatakan bahwa ini adalah komoditas.
Dan juga ada anggota dari kedua belah pihak di Kongres dan Senat yang membuat pengamatan yang sama. Jadi, jika ada yang bisa menjadi komoditas, sekarang daripada 3 tahun yang lalu, maka status Bitcoin sebagai komoditas jauh lebih pasti. Jadi, selama Bitcoin sangat terdesentralisasi sehingga tidak ada yang bisa mengubahnya. Dan selama orang-orang yang memegangnya menentang orang lain yang coba mengontrol. Saya pikir itu menegaskan statusnya sebagai komoditas. Dan jika ada satu aset kripto yang memiliki pandangan komunitas yang konservatif bahwa itu tidak boleh diubah, itu adalah Bitcoin. Jadi, itu adalah aset yang paling aman di dunia kripto.